Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mela dari SMK Negeri 3 Pekanbaru, Riau. Hari ini Selasa, tanggal 24 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ananda 10 Desain Fashion. Pagi, Ma'am. Pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Ma'am. Sehat? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Bevis untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Bevis. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bevis. Sebelum tadi masuk ke Meet, Ananda sudah presensi di Classroom, nak? Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Ya, Ibu absen dulu ya. Sebentar. Afri, ada Bevis hadir? Hadir, Ma'am. Oke, siapa lagi tuh? Manisa hadir? Hadir, Ma'am. Oke, Dini? Dini hadir? Hadir, Ma'am. Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Mem mau bertanya, di pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang drafting. Ya, tentang pembuatan pola drafting. Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat apa itu drafting? Siapa yang masih ingat? Titi, Teknik ya? pembuatan pola dengan cara Ya, Silvi? teknik pembuatan pola dengan cara memulai langsung kain atau kertas tela pada boneka coba, drop-on ataupun daun. Ya, betul. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran mengenai menganalisis pembuatan pola busana anak sesuai dengan desain. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, akan Mem Nia jelaskan di PowerPoint. Mem share screen dulu ya. Sudah, Ma'am. Oke. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk tentang pembuatan pola busana anak. Ya, apa kompetensi dasarnya? Ya, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pembuatan pola busana anak sesuai dengan desain. Nah,
Apa tujuan pembelajarannya? Ya, melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik secara teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu dapat mengklasifikasi pembuatan pola busana anak sesuai dengan desain. Kemudian dapat menganalisis pembuatan pola busana anak sesuai dengan desain. Ya. Selanjutnya, apa itu busana anak? Pernah dengar kata-kata busana anak? Pernah? Ya. Kemudian pernah melihat busana anak? Pernah. Pernah, Mem. Nah, ya. Nah, siapa yang tahu apa itu kira-kira atau apa itu yang dinamakan busana anak? Siapa yang tahu? Ini, Mem. Ya, coba di sini. Busana anak itu adalah busana yang dipakai oleh anak-anak. Ya, betul. Ya, busana anak itu busana yang dipakai oleh anak-anak. Yang lain ada yang tahu? Saya, Mem. Ya, Segala sesuatu yang dipakai oleh anak dari ujung kepala sampai ujung kaki. ya betul. Ya, nah temannya sudah menjawab apa itu busana anak ya. Nah, sekarang kita Ibu akan jelaskan apa itu pengertian busana anak ya. Busana anak adalah segala sesuatu yang dipakai oleh anak-anak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Berarti apa saja? Kira-kira apa saja yang dipakai oleh anak-anak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki? Siapa yang tahu? Hanya busana saja, hanya pakaian saja. Tidak. Apa? Apa contohnya? Kalau di kepala misalnya hiasan kepalanya kayak bandot, topi atau jepitan. Di badan baju, celana, rok. Kalau di kaki sepatu. Sepatu, sendal ya. Ya, jadi itulah Ya, yang Mem. dinamakan busana anak ya. Jadi bukan hanya pakaiannya saja, tapi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Aksesorisnya juga termasuk ke dalam busana anak ya. Selanjutnya klasifikasi busana anak ya. Model busana anak yang dipilih dan dibuat harus disesuaikan dengan usia dan kesempatan ya. Pada umumnya baik orang dewasa maupun anak yang berusia 1 sampai 12 tahun memerlukan busana untuk 5 macam kesempatan. Nah, untuk memudahkan memilih desain busana anak sesuai dengan usia itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok tingkatan usia. Kelompok yang pertama umur 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kelompok yang kedua umur 4 tahun sampai 6 tahun. Kelompok yang ketiga umur 7 tahun sampai 9 tahun. Kelompok yang keempat umur 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, di kelas 10 DF masih ada nggak yang umurnya di tingkatan usia ini? Masih ada anak ibu umurnya yang enggak. Ya, berarti anak Bunia kelas 10 DF itu masih termasuk kelompok anak enggak? Enggak, Mem. Enggak. Ya. Berarti Ananda termasuk ini kelompok apa? Tingkatan usia apa? Remaja. Atau ada yang udah ya remaja. Berapa umurnya rata-rata anak kelas Mem? 15, Mem. 15 ya. Atau ada yang udah umur 19? Belum. Enggak, Mem. Belum. Enggak. Oke, paham ya, Nak? Jadi harus diingat
usia anak ya busana anak itu sampai 12 tahun. Kalau sudah di atas 12 tahun itu bukan anak lagi. Oke. Selanjutnya ada 5 macam busana anak yang diperlukan sesuai dengan kesempatan ya. Yang pertama busana bermain atau rumah, busana sekolah, busana olahraga atau rekreasi, busana tidur, busana pesta. Ya, masing-masing akan menjelaskan di slide berikutnya. Kita masuk pada yang pertama yaitu busana bermain atau rumah ya. Bahan yang dipilih untuk pakaian bermain adalah bahan yang menghisap keringat ya, yang mudah menghisap keringat, yang kuat kemudian tahan cuci. Kenapa? Karena busana rumah ini busana yang paling lama dipakai sehari-hari di rumah ya. Anak-anak bermain ya, segala macam itu tentu bahannya harus yang kuat ya, kemudian yang mudah dicuci ya. Contohnya adalah bahan poplin, dirkolin, tetoron, katun polos maupun katun corak. Kemudian kita masuk pada busana sekolah. Nah, ini salah satu contoh busana sekolah. Ya, bahan yang dipilih untuk pakaian sekolah adalah bahan yang tidak mudah kusut, tidak panas, dan bahannya menyerap air. Contohnya ada bahan tetoron, poplin, arrow, oxford, denim, dan biasanya bahan batik katun juga dipakai ya. Selanjutnya, busana olahraga atau rekreasi. Nah, apa itu busana olahraga atau rekreasi ya? Kira-kira busana yang bahannya dipilih untuk pakaian olahraga adalah bahan yang menyerap keringat. Contohnya apa? Contohnya bahan rajutan ya, dari katun atau trikot ya, merupakan bahan yang mulur dan mengikuti gerak badan ya. Ini salah satu contoh busana olahraga dan rekreasi. Kemudian masuk kategori keempat, busana tidur. Nah, ini biasanya kita sebut dengan piyama ya. Nah, bahan yang dipilih untuk pakaian tidur adalah bahan-bahan yang lembut dan tahan cuci. Contohnya poplin, flanel, katun, arrow, dan trikom. Selanjutnya, busana pesta. Nah, ini busana pesta laki-laki, contohnya. Ini busana pesta perempuan, ya. Bahan yang dipilih untuk busana pesta adalah bahan yang agak mewah. Contohnya itu biasanya kain renda, terus satin, organdi, silky, sutra, dan tulle. Ya. Selanjutnya kita masuk pada menganalisis model busana anak. Ya. Model dasar busana anak itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, model dasar busana anak terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, basque, kemudian empire, princess, align, dan long torso. Nah, penjelasannya akan menjelaskan di slide berikut. Ya, kita masuk pada yang basque. Apa itu basque? Nah, silakan Ananda perhatikan gambarnya sambil Ananda menyimak apa penjelasannya ya. Basque adalah model pakaian yang mempunyai badan pas dan roknya kerut-kerut. Nah, perhatikan badannya pas, roknya kerut-kerut. Ya, model basque ini dapat dipakai sebagai pola dasar. Dari dasar basque dapat diubah menjadi macam-macam model. Ya. Kemudian yang kedua ada empire. Nah, lihat, perhatikan gambar anak tersebut. Ini kan letak pinggangnya di sini. Nah, sementara
busananya, pinggangnya naik ke atas kan? Ya, itu namanya empire. Berarti apa itu empire? Model pakaian yang memiliki garis pinggang yang ditinggikan, ya, dan merupakan variasi dari basque sesuai untuk anak-anak yang langsing. Ya, lanjut pada yang ketiga yaitu princess. Ya, ini contohnya, salah satu contohnya ya. Princess adalah pakaian dengan garis hias dari bahu atau kerung lengan dengan lurus atau melengkung ke bawah. Pada busana anak, garisnya sangat sederhana. Ya, model ini sesuai untuk anak-anak yang gemuk ya. Jadi modelnya itu nanti ada garis princess itu, kalau ini dari bahu ya, nanti ada yang dari kerung lengan ya. Kemudian yang keempat adalah align. Nah, perhatikan gambarnya. Apa itu align? Align adalah model pakaian yang tidak mempunyai garis pinggang. Nah, tidak ada potongan ini bajunya kan, Nak, busananya. Ya, ini kalau align ini ya, align ini seperti mungkin kalau kita menyebutnya BB gantung ya. Tidak ada garis pinggangnya ya. Kemudian sempit di atas dan melebar ke bawah ya. Model ini seperti yang Ibu jelaskan tadi sering disebut dengan BB gantung, sesuai untuk anak-anak berumur 5 tahun ke bawah. Dan atau bentuknya model pakaian rumah ya. Dan yang terakhir adalah long torso. Long torso adalah model pakaian yang mempunyai garis pinggang yang diturunkan ya. Nih contohnya. Bisa memperkirakan, Nak, kalau melihat dari gambar nih, kan pinggangnya di sini nih. Ini kan ada ujung lengannya, nampak sikunya yang gambar di tengah, itu kan pinggangnya tuh di dekat sikunya. Model ini kan turun ke bawah ya, itu namanya model long torso ya. Dapat dibuat bermacam-macam variasi dan sesuai untuk anak-anak yang berbadan pendek. Ya, ini contoh-contohnya. Silakan Ananda lihat gambarnya, kemudian lihat gambarnya, kemudian oh ini di bawah pinggang, berarti ini modelnya long torso. Oke, lanjut. Yang berikutnya, syarat menganalisis model terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri model. Nah, jadi sebelum misalnya kita nanti Ananda akan membuat pola busana, ya pola busana anak. Nah, nanti ada gambarnya, ada desainnya. Nah, di desain tersebut Ananda harus menganalisis dulu, misalnya model busana tersebut menggunakan garisnya basque kah, empire kah, princess kah, ya. Kemudian juga apa satu lagi long torso, ya, align, ya. Jadi diperhatikan dulu garis-garisnya. Ya, sebentar ya, Nak. Ya. Jadi kalau sudah Ananda melihat garis-garisnya, itu Ananda bisa menentukan polanya, ya. Ya. Syarat menganalisis model terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri model. Itu yang pertama, gejala perspektif. Ya, apa itu gejala perspektif? Yaitu mengungkap macam-macam sikap, ya, bisa sikapnya berdiri, ya. Kemudian yang kedua, arah serat lungsin, ya, atau pakan dapat ditafsirkan dengan melihat jatuhnya bagian serta motif bahan. Yang kedua yaitu arah serat lungsin atau pakan itu dapat ditafsirkan
dengan melihat jatuhnya bagian serta motif bahan. Jadi ketika Ananda melihat desain dari busana anak tersebut, Ananda bisa lihat, oh bahannya ini terbuat dari apa, kemudian motif bahannya bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga, tekstur. Tekstur itu apa? Tekstur itu wujud bahan yang dapat dikenal pada siluetnya garis luar pakaian, ya. Kemudian warna dan corak bahan, ya. Kemudian teknik penyelesaian, ya. Nah, teknik penyelesaian itu dalam kaitannya pada saat menggambar pola, ya. Kemudian menganalisis model busana anak dan letak perbandingan bagian busana sesuai dengan kesempatan. Ya, maaf, letak perbandingan bagian busana sesuai dengan desain dan kesempatan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, begitu Ananda melihat desain busana tersebut, itu kira-kira busananya tuh apakah dipakai untuk bermain, untuk sekolah, untuk pesta, ya. Jadi kita harus menganalisisnya. Dan yang terakhir, pecah pola busana anak sesuai dengan kesempatan. Jadi kalau kita sudah menganalisis dari awal dan yang langkah yang terakhirnya itu kita baru membuat pola, ya, busana anak sesuai dengan kesempatan. Nah, selesai materi kita pada hari ini. Nah, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ananda mengerjakan LKPD? Ya, oke. Kemarin Memnia sudah memberikan mengupload LKPD di Classroom. Ya, silakan lihat LKPD. Sudah ada LKPD-nya di Classroom? Sudah, Mem. Udah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang Ananda buka Classroom-nya. Ntar Mem share screen. Buka Classroom-nya. Udah kelihatan? Ya, di Classroom Mem sudah upload LKPD. Silahkan Ananda kerjakan LKPD yang Mem upload, ya. Mem kasih waktu selama 10 menit. Ya, kerjakan LKPD-nya sekarang ya, Nak. Ya, Mem. Ya, baiklah Ananda, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Mem. Udah, Mem. Sudah. Oke. Sudah, Mem. Ya, sekarang mari kita jawab bersama-sama LKPD yang telah Ananda kerjakan. Ya, mari kita sama-sama berdiskusi. Sekarang siapa yang bisa menjawab atau siapa yang bisa mempresentasikan hasil LKPD yang telah dibuat? Siapa yang mau maju pertama? Gini, Mem. Dini, oke, sebentar Mem share screen ya. Yang lain menyimak ya, mana tahu Dini salah nanti boleh menambahkan. Oke, Nak? Oke, Mem. Sebentar. Nih, oh sudah berapa orang yang mengumpulkan? Ada Aura, ada Briella, ada Desi, ya sudah banyak yang mengumpulkan. Dini, sebentar. Ya, silakan Dini ngomong masih
Dini masih masih ingat jawabannya tadi, gambarnya masih loading. Silakan Dini mempresentasikan ya. Ya, silakan gambar yang ke-1. Oke, jika kita lihat dari gambar 1 itu, bisa kita lihat busana tersebut terdapat garis bahu dengan kerang lengannya panjang. Dan ada juga garis pinggang dengan sedikit lirikan di bagian bawahnya. Dapat kita simpulkan bahwa busana tersebut adalah busana pesta jenis princess. Ya. Yang gambar kedua. Gambar kedua. Bisa lihat dari gambar tersebut. Dapat kita ketahui bahwa busana tersebut memiliki garis pinggang yang letaknya agak ke bawah dari pinggang. Ya, diturunkan dari pinggang. Ya, jenisnya? Disertai kerutan kembang di bawahnya. Ya. Namanya? Disimpulkan bahwa busana tersebut jenis busana long torso. Oke. Yang ketiga? Siapa lagi yang bisa yang ketiga? Aura? Ya, coba Aurani yang ketiga. Apa namanya? Apa analisanya? Apa nama model dasar desainnya? Yang gambar ketiga. Aurani? Bisa? Atau siapa yang bisa? Yang lain? Ya, siapa? Suci. Ya, Suci. Coba yang ketiga, Suci jawab. Dari nomor yang ketiga, terlihat model pakaian yang mempunyai badan pas dan dot yang berkerut-kerut. Jadi, gambar nomor 3 termasuk ke dalam model basque. Oke, ya nomor 3 ini adalah model dasar desainnya yaitu basque. Ya, lanjut yang keempat, Suci. Gambar yang keempat. Terlihat pakaian yang memiliki garis pinggang yang ditinggikan. Jadi termasuk ke dalam Empire ya. Terlihat jelas ya pada gambar yang keempat ini garis pinggangnya itu dinaikkan ya atau ditinggikan. Ya, itu namanya empire ya. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Mem. Siapa yang mau bertanya? Dini, Mem. Ya, apa yang mau ditanyakan? Pada presentasi tadi, Mem. Ya. Kenapa? Dari gambar 1 dan gambar 3 tadi itu kayaknya memiliki kesamaan, Mem. Ya. Oh ya. Karena sama-sama putus di pinggang, pas di pinggang. Iya, Dini? Iya. Dan terus ada juga dengan garis bahunya ada juga, Mem. Oh ya, oke, baiklah. Akan Mem jawab pertanyaan dari Dini ya. Ya, bentar share screen lagi. Oke. Nih, pertanyaan Dini, gambar 1 ini mempunyai persamaan dengan gambar 3. Ya, betul memang Dini sama karena sama-sama putus di pinggang ya. Kalau putus di pinggang, ada garis pinggang ini itu namanya basque ya. Berarti jawaban yang pertama tadi itu variasi antara princess dan basque ya. No, kemudian Dini lihat Dini bertanya pada bagian lengan ya. Itu berbeda. Nah, di gambar yang ke-1, gambar pertama ini
itu ini bukan lengannya, tapi ini ada garis princess, ya. Itu princessnya dari bahu, ya. Kemudian dikasihlah hiasan, ya. Nah, nih dikasih aksen lagi, ya. Itu bedanya. Sementara lengannya yang panjang ini, Nak, ya. Jadi kalau gambar nomor 1 ini, itu variasi desainnya ada 2, yaitu princess dan basque. Sementara di gambar yang ketiga, yang ini yang dimaksud, yang lengan ini bukan garis princess, Nak, tapi memang lengannya modelnya seperti itu, ya, lengannya yang dikerut-kerut, ya. Jadi itu perbedaan antara gambar 1 dan gambar 3. Sampai di sini paham, Dini? Sudah bisa dimengerti? Sudah, Mem. Paham. Oke, baik. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham? Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak, Mem. Kalau tidak ada, marilah kita sama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa Ananda Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani? Siapa? Suci? Oke, coba Suci simpulkan. Ya. Jadi pada pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa busana anak adalah segala sesuatu yang dipakai anak-anak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Busana anak pun diklasifikasikan berdasarkan umur dan yang diperlukan sesuai dengan kesempatan seperti busana bermain atau rumah, busana sekolah, busana olahraga atau rekreasi, dan busana tidur, serta busana pesta. Ya. Serta model busana anak pun terbagi lagi menjadi 5 model, yaitu basque, empire, princess, align, dan long torso. Oke. Oke. Masih ada yang kurang kesimpulannya? Siapa lagi yang bisa menambahkan? Terima kasih, Suci. Ya, Silvi. Apalagi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Di busana anak sesuai usia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 4 kelompok tingkatan usia. Yang pertama umur 1 tahun sampai dengan 3 tahun, umur 4 tahun sampai dengan 6 tahun, umur 7 tahun sampai dengan 9 tahun, dan umur 10 tahun sampai dengan umur 12 tahun. Oke, betul. Ada lagi kesimpulan yang masih kurang? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang terakhir. Ya, coba Titi. Syarat menganalisis model terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri model. Yang pertama, gejala perspektif. Yang kedua, arah lungsing. Perspektif. Yang ketiga, ya, gejala. 4, kemudian warna dan corak bakalan. 5, teknik penyelesaian dalam kaitan menggambar pola. 6, menganalisis model busana anak dan letak perbandingan bagian busana sesuai desain dan kesempatan. 7, pecah pola busana anak sesuai kesempatan. Ya, oke. Ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu harap Ananda paham sebelum mengerjakan evaluasi. Ya. Nah, Mem juga sudah mengupload evaluasi di Google Classroom. Ya, silakan Ananda buka Classroom-nya, kemudian lihat link evaluasi. Ya. Nah, ya, Ananda lihat di Classroom Ananda link evaluasi busana anak, ya. Waktunya 10 menit, ya. Soalnya berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal. Jangan lupa seperti biasa, namanya ditulis, kemudian kelas, mata pelajaran, kemudian jawablah pertanyaannya 10 soal, kemudian kirim langsung ke Classroom. Ya. Nah, sekarang silakan kerjakan evaluasinya. Ingat, waktunya 10 menit.
Oke, baiklah Ananda. Hari ini Ananda sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian Ananda sudah mengerjakan LKPD. Ananda sudah dan kita sama-sama sudah berdiskusi membahas LKPD tersebut, dan yang terakhir Ananda sudah mengerjakan evaluasi di classroom ya. Dan hasilnya Ibu lihat alhamdulillah banyak yang bagus-bagus ya. Oke. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan pola busana anaknya ya. Hari ini kita belajar tentang pengetahuannya. Di pertemuan berikutnya kita akan praktek pembuatan pola busana anaknya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Bevis memimpin doa. Silakan Bevis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bevis. Nah, sekarang sudah kita sudah berada di penghujung bulan November. Di awal Desember, Ananda akan memasuki ujian akhir semester ya. Jadi Ibu berpesan Ananda rajin belajar ya. Terus jaga kesehatan ya. Karena kita masih dalam masa pandemi, Ananda harus rajin kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian harus ingat 3M, yaitu tetap memakai masker, tetap rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak ya. Ingat pesan-pesan Ibu Nia ya nak. Dan satu lagi, jangan lupa semua tugas-tugasnya dikumpulkan. Oke, Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah,